Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu ajaib dan mulia dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, agar kami mampu menerima kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita, sehingga kami boleh melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendalaman Alkitab kita pada saat ini bertemakan kasih karunia. Allah adalah kasih, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya kepada manusia tidak pernah berubah. Di dalam perjanjian lama, setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan seseorang harus digantikan dengan seekor domba atau hewan sembelihan yang dikorbankan untuk korban penghapusan dosa. Darahnya harus ditumpahkan, maka dosanya akan dihapuskan. Coba kita bayangkan, satu pelanggaran dibayar dengan satu domba yang harus kita korbankan. Bagaimana dengan dosa yang kita lakukan dalam sehari sebanyak 20 dosa? Apa kita punya kambing domba sebanyak 20 ekor untuk kita sembelih dalam perharinya? Tetapi pada saat ini, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan tidak membutuhkan korban sembelihan seperti yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Setiap pelanggaran yang kita perbuat saat ini mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah. Ketika berbuat salah, tinggal minta ampun kepada Bapa di sorga di dalam pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Tetapi jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya, ketika kita berbuat salah atau melakukan pelanggaran dan meminta ampun kepada Tuhan, lalu mengulangi kesalahan itu lagi, lalu meminta ampun lagi, Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap perbuatan kita yang seperti ini. Karena Tuhan Allah tidak mau dipermainkan oleh orang-orang yang berdosa. Yesus Kristus adalah Allah yang sangat sempurna dan ampuh, serta ajaib dalam menghapuskan dosa-dosa pelanggaran kita. Karena darahnya sudah tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu artinya bahwa manusia tidak perlu lagi menyembelih domba untuk menghapus dosa. Kita ada pada saat ini semua karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengampuni semua hutang dosa kita. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab di dalam pendalaman Alkitab saat ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kasih karunia? Yang pertama, kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus, sambil memberikan kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Yang kedua, perbuatan Allah yang menunjukkan kasih pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus kepada manusia yang sesungguhnya manusia tidak layak menerimanya. Kasih karunia kepada anak yang hilang, yang sesungguhnya anak itu tidak layak menerima pengampunan dari Bapanya. Demikian juga kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus, manusia berdosa beroleh pengampunan dosa dengan tercurahnya darah Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia, dan pelanggaran-pelanggaran itu tidak lagi Tuhan Yesus perhitungkan. Dianggap bersih seperti kapas dan putih seperti salju. Di dalam kasih karunia, Allah memperlakukan seseorang yang bersalah seakan-akan tidak pernah berbuat dosa karena sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, kasih karunia juga merupakan usaha baik seseorang yang diberikan kepada orang yang tidak selayaknya menerima perbuatan baik itu. Pertanyaan yang kedua, di dalam siapakah kasih karunia kita dapatkan? Kita boleh baca di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, hanya di dalam Yesus Kristus kasih karunia kita dapatkan, dan kasih karunia itu merupakan ciri dari Yesus Kristus. Pertanyaan yang ketiga, kepada siapakah kasih karunia diberikan? Apakah kepada orang-orang kaya? Kasih karunia diberikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus mengasihi manusia, tidak memandang bentuk dan rupa, dan tidak memandang apa yang dimiliki oleh seseorang. Hanya hati manusia yang Yesus cari untuk dijadikan orang yang dikasihinya. Yesus memberikan kasih karunia terutama kepada orang-orang yang berdosa. Sebab Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Yesus Kristus datang untuk mencari, menyelamatkan orang-orang yang sudah hilang. Allah memberikan kasih karunia kepada orang percaya supaya dimerdekakan dari dosa. Pertanyaan yang keempat, ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Allah, apakah kita seenaknya dalam melakukan dosa? Tidak. Ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia, hendaknya kita menjadi seorang yang bertanggung jawab atas kasih karunia yang Yesus berikan, serta yang sudah kita terima. Tidak mengabaikan kasih karunia begitu saja, karena merasa punya kasih karunia, sehingga setiap saat berbuat dosa dan tidak masalah. Ini adalah masalah besar, sebab firman Tuhan mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh sebab itu, marilah kita pergunakan kasih karunia Yesus Kristus dengan sebaik mungkin dan selalu hidup di dalam ketaatan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada manusia? Yang pertama, tidak mengharapkan imbalan. Yang kedua, kasih karunia Yesus Kristus dapat menjangkau semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Yang ketiga, tidak terbatas. Dan yang keempat, penuh pengorbanan. Pertanyaan yang keenam, kapankah zaman kasih karunia? Sekarang, saat inilah zaman kasih karunia. Ketika kita berbuat salah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengakui dan memohon ampun di hadapan Yesus Kristus. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki setiap kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Allah yang hebat dan luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia diberi kehendak Allah untuk memberikan kasih karunia kepada manusia. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang menjadi tugas manusia karena sudah mendapatkan kasih karunia dari Yesus Kristus? Yang pertama, menunjukkan ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, berdoa bagi mereka yang belum mendapatkan kasih karunia dari Yesus Kristus, supaya mereka boleh melihat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, bersaksi, yaitu menyatakan kasih karunia Allah yang begitu besar. Dan penutupnya, yang pertama, kita ada selamat dan merdeka dari dosa, semua atas kasih karunia Allah. Yang kedua, selagi masih ada kesempatan, tetap pertanggungjawabkan kasih karunia yang sudah kita terima. Yang ketiga, sampaikan kepada orang lain kasih karunia yang sudah kita terima, supaya mereka juga beroleh kasih karunia seperti yang kita sudah terima dari Yesus Kristus. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang begitu berharga ini. Tuhan, tolong kami untuk melakukan pendalaman Alkitab yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terpuji termulialah Engkau untuk selamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman